Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea dan rekan saya Isra Mutia, Yulia Eka Putri, dan Hayatun Nafsiyah. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang unsur senyawa dan campuran. Next. Pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Jenis-jenis unsur berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Hayatun Nafsiyah. Kepada Hayatun, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan membaca. Yang pertama, unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap, atau keperakan, atau abu-abu atau kuning. Pengantar listrik yang baik mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh unsur logam antara lain aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Yang kedua, unsur semilogam. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi, saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik atau disebut juga dengan konduktor. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contoh unsur semilogam di boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Next. Selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan pengantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh unsur non-logam berbentuk antaranya belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodium. Sementara itu, unsur non-logam yang berbentuk gas antara lain fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Bromin merupakan unsur non-logam berbentuk cair. Ah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hayatun. Selanjutnya, senyawa akan dijelaskan oleh Isra Mutia. Kepada Isra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian senyawa. Gabungan senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, dapat diartikan senyawa adalah suatu zat tunggal yang diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia yaitu H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi nitrogen dan oksigen. Meskipun dapat tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Jenis-jenis senyawa. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini berunsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampurkan dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukan merupakan karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh senyawa organik antara lain adalah gula, alkohol, dan urea. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat yang mudah larut dalam air.
dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa anorganik yaitu air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isra Mutia. Selanjutnya, yaitu tentang campuran akan dijelaskan oleh Yulia Eka Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu pengertian campuran. Misalkan kamu akan mencampurkan dua zat berbeda, yaitu air dan garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Nah, air garam yang kamu dapatkan ini dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Jenis-jenis campuran. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Next. Campuran homogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Tapi sifat dari masing-masing materi penyusunannya masih dapat terlihat. Contohnya, campuran air dengan susu, bubuk, coklat. Saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu, tapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan berwarna coklat dari susu bubuk coklat. Campuran heterogen. Sementara itu, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusunan campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Next. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.